Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Yoga ya. Kita akan belajar tema 7, subtema 2 ya. Materinya tematik kelas 4 SD. Ya, anak-anak, saya harapkan ya, Pak Yoga harapkan di pelajaran hari ini kalian dapat dimudahkan ya dengan adanya video ini. Terus dipelajari juga yang ada di buku tema juga kalian harus pelajari. Oke, biar tidak berlama-lama lagi, kita langsung mulai ke materinya. Nah, silakan kalian siapkan buku paket kalian ya, buka halaman 49. Nah, di situ ada subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku ya, pembelajaran 1. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-harinya. Di tema 6 kemarin kita sudah belajar tentang suku bangsa ya. Selain itu apa lagi? Makanan ya. Banyak ya. Oke, lanjut. Nah, di situ ada bacaan Urang Kaneka si suku Baduy. Ya. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat ya. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Nah, masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusik, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri ya. Berarti masih tradisional sekali ya anak-anak ya. Tidak ada listriknya. Penerangannya mungkin pakai obor mungkin ya, masih pakai api ya anak-anak ya. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Ya, mungkin kepala desa kalau di sini ya, kepala suku. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Nah, pakaian modern itu seperti kita ya, nenek. Pakai kaos, pakai celana ya. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dengan ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, ini suku Baduy ya, anak-anak ya. Nah, kalau yang ini Baduy Luar sepertinya ya, anak-anak. Karena celananya sudah modern ya. Nah, ini yang Baduy Dalam anak-anak. Ini kampung Baduy, masih asri sekali, tradisional. Rumahnya dari kayu ya, tidak ada yang dari semen. Atapnya masih jerami. Oke, lanjut ya. Nah, anak-anak, jadi itu salah satu suku ya, suku Baduy yang ada di Provinsi Banten. Nah, ada beragam suku yang ada di Indonesia dan kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya, di tema 6 subtema 2. Jadi Pak Yoga skip aja ya, Pak Yoga lewati untuk macam-macam suku ini. Kalau kalian masih lupa ya, ingin mengulang kembali, silakan cek videonya Pak Yoga di tema 6 subtema 2 ya. Dicek ya. Kita lanjutkan ya, gambarnya seperti ini ya. Nah, selain ada suku ya, ada juga rumah adat ya. Rumah adat ini rumah khas dari beberapa provinsi ya. Setiap daerah atau provinsi itu mempunyai ciri khas
rumah adat masing-masing ya, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, kalian bisa pelajari ini ya, nanti bisa di pause videonya ya. Ada dari Aceh, Sumatera Selatan, Jogja, Jawa Barat. Ini juga ya. Nah, selain ada rumah adat, ada juga pakaian adat ya, macam-macam juga ya. Jadi setiap daerah punya pakaian sendiri-sendiri ya, punya ciri khas pakaian adat sendiri-sendiri ya, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, ada ulos, pangsi ya, paksian, pesaan ya, limpah pehnan gadang ya, banyak ya anak-anak ya. Nah, kalian bisa pelajari dan kalian bisa hafalkan ininya. Nah, ada juga alat musik. Nah, selain tadi ada juga alat musik. Nah, beda lagi anak-anaknya alat musiknya. Ini ada arumba, saluang, nah, gendang panjang, akordeon, dol, tehian, gamelan, sasando. Ya. Banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, jadi seperti tadi anak-anak ya, macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi, ada di buku paket ya. Kalian bisa baca, tapi di sana nggak ada gambarnya ya. Pak Yoga tadi menampilkan tulisan dan gambarnya. Sekarang buka buku paket kalian halaman 53 ya. Kita akan melakukan percobaan ya. Kalian bisa percobaan di rumah ya, lakukan ini di rumah ya. Oke, yang pertama, lakukan kegiatan ini dalam kelas ya, karena kalian masih kondisi pandemi, jadi kalian lakukan di rumah. Yang pertama, tutuplah pintu dan jendela ruang kelasnya, serta gorden jika ada. Nah, kalau tidak ada ruang kelas, berarti di rumahmu, di kamarmu. Terus yang kedua, nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kelasnya? Nah, saklar, itu saklar ya. Ya, saklar cetek-cetekan itu anak-anak ya. Nah, kalau dinyalakan lampu, ya otomatis bagaimana? Nah, kemudian 3, padamkan lampu dengan menekan saklar. Nah, bagaimana keadaan di dalam ruangan kelas? Nah, ini masih gelapnya. Tadi dihidupkan terang, sekarang gelap. Nah, catatlah hasil pengamatan kalian. Nah, ketika lampu dinyalakan, ya, ruangan menjadi terang ya, sudah pasti. Sehingga kita dapat melihat dengan baik. Nah, kalau gelap kan tidak bisa ya anaknya. Sedangkan saat lampu dimatikan, ruangan menjadi gelap. Nah, ternyata di kehidupan sehari-hari kita bergantung pada alat elektronik. Ya, alat elektronik itu alat yang menggunakan energi listrik. Ya, lampu, kulkas, ya, TV dan lain sebagainya. Ya. Berdasarkan kegiatan tersebut, diskusikan dan jawab pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu ya. Ini mungkin kamu bisa diskusi dengan orang tua atau kakakmu ya. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Ya. Lampu menyala karena adanya aliran arus listriknya, karena ada listrik yang mengalir ke lampu itu tadi anak-anak ya. Nah, apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Nah, lampu tidak menyala karena aliran arus listrik diputus atau terputus. Nah, melalui apa terputusnya? Nah, melalui skakel tadi ya. Nah, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Nah, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu akan menyala. Nah, ini ada sebuah percobaan lagi ya. Lakukan kegiatan ini dengan teman sebangkumu. Nah, kalau tidak ada teman sebangku, tidak ada kakak, tidak ada adik, tidak ada bapak ibu, ya lakukan sendiri ya. Nah, siapkan penggaris plastiknya. Penggaris plastik pasti kalian punya. Kemudian ya, cari kertas, potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja ya, seperti ini nanti ya, kertasnya dipotong kecil-kecil seperti ini ya, ini penggarisnya ya.
Nah, dekatkan penggaris pada plastik potongan kertas. Nah, seperti ini. Didekatkan dulu. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketika penggaris didekatkan dengan kertas, ya tidak terjadi apa ya anak-anak ya. Kemudian gosokkan penggaris pada rambut. Nah, seperti Pak Cahyo ini anak-anak ya. Digosokkan. Usahakan rambutnya kering ya dan tidak berminyak. Ya. Pada rambut kering. Lalu dekatkan penggaris pada potongan kertas seperti ini tadi ya anak-anak ya. Didekatkan. Ya. Apa yang terjadi? Nah, nanti yang akan terjadi seperti ini. Nah, jadi digosokkan cepat-cepat ya. Terus dekatkan pada kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Nah, nanti kertas tersebut akan menempel ke penggaris. Nah, ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita cari jawabannya ya. Nah, setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif, proton, dan muatan negatif, elektron, dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Nah, jadinya kertas itu tadi bisa menempel karena ini tadinya. Karena penggaris plastiknya kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif, sementara kertasnya positif tadi ya. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Nah, sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Nah, jadi ketika dua kutub yang berbeda atau berlawanan didekatkan, ya akan terjadi tarik menarik. Nah, seperti itu. Kalau kutubnya sama, kan saling menolak. Tarik menarik antar muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah, jadi itu kalian sudah melakukan percobaan tentang gaya listrik seperti itu. Nah, anak-anak, listrik sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Nah, apa itu listrik statis dan listrik dinamis? Nah, silakan kalian baca bukunya itu. Ya, muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Nah, seperti itu. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara, jadi hanya sementara ya, tidak lama. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Jadi kalau sudah lama ya, itu muatannya jadi sama anak-anak ya, karena sama ya tolak menolak ya. Akibatnya potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Nah, listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Nah, yang pertama percobaan pertama tadi yang kalian lakukan itu ya, itu namanya listrik dinamis, contoh listrik dinamis. Yang kedua menggunakan penggaris itu adalah contoh percobaan listrik statis. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, seperti itu. Nah, ini saklar ini namanya. Nah, ini saklar. Nah, kalau saklarnya dihidupkan, lampunya saklarnya on, lampunya nyala. Kalau dimatikan, otomatis lampunya mati. Nah, ini adalah contoh listrik dinamis. Ya, kalau contoh listrik statis tadi apa? Menggosokkan penggaris ke rambut, kemudian didekatkan ke kertas, potongan kertas yang
kecil. Seperti itu. Nah, ini ada pengertian dari listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir diam dan perpindahan arusnya terbatas. Sementara listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, itu. Nah, contoh listrik statis. Nah, contoh listrik statis terjadi ketika terbentuknya petir dan hujan. Jadi adanya petir itu contoh listrik statis ya. Nah, ada petir nih ya. Gosokkan kain sutra ya sama dengan menggaris tadi ya, hampir sama. Gosokkan batang plastik dengan kain mol, nah sama saja digosokkan, sama seperti percobaan menggaris yang kalian lakukan tadi ya. Seperti ini. Nah, ini juga tangan yang didekatkan dengan layar televisi ya, layar ini ya, bukan layar. Didekatkan dengan layar televisi, kadang kan ada sedikit rasa setrum-setrumnya ya, apalagi kalau TV zaman dulu yang TV tabung gitu ya. Nah, yang kelima, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau tangan akan menarik potongan. Nah, ini yang kalian lakukan tadi. Oke, jadi seperti itu ya tentang listrik statis dan listrik dinamis. Sekarang kalian akan mempelajari pola lantai gerak tari ya. Ini pembelajaran subtema pembelajaran 2 ya. Kalian buka itu pembelajaran 2 ya. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju mundur, atau bergerak membentuk lingkaran ya. Kadang juga ada yang kotak ya anak-anak ya. Jika digambarkan seolah-olah ada suatu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan suatu tarian. Nah, garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Ingat-ingat ya, pola lantai itu adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Nah, jadi adanya pola lantai itu kalau berkelompok ya, kalau sendiri ya cuma satu ya, susah. Secara umum pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus, ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya lingkaran. Ya, ini yang lengkung angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Nah, ini contoh pola lantai ya, Nana ya. Nah, ini kalau sendiri seperti ini. Ini yang sendiri. Nah, tapi ini hanya imajiner, tidak ada di panggungnya, tidak ada yang seperti ini. Nah, ini kalau yang berkelompok ya, formasi diagonal seperti ini segi 5. Ya, ini lurus ke depan. Ya, ini formasi zigzag ya, membentuk huruf Z. Kemudian ini lingkaran, ya, ini diagonal. Ingat-ingat ya. Jadi diagonal ini ada 2 ya. Ada yang ke kanan bawah, ini ke kiri bawah ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh tarian tradisional yang menggunakan pola lantai ya, tari saman. Ya, garis horizontal ya. Kalian pasti tahu tarian ini sudah tarian go internasional ya namanya, tari saman. Kemudian tari sekapur sirih dari Bengkulu ya. Ada tari pendet dari Bali ya. Ini garis lengkung ke depan. Kalau yang ini juga sama ke depannya. Kemudian ini segi 4 ya, tari piring dari Sumatera. Seperti itu anak-anak. Ini hanya contohnya. Kalau kalian mau mengkreasikan sendiri, membuat tari, pola tari bisa ya. Seperti zaman Pak Yoga kuliah dulu, Yoga menari ya. Cowok-cowok menari ya, menggunakan
pola lantai, terserah ini ya, karena kreasi sendirinya. Yang penting gerakannya harus bagus seperti itu. Nah, selain tarian-tarian ini, ada banyak tarian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia, karena Indonesia sendiri memiliki 34 provinsi ya. Jadi ada 34 daerah. Nah, yang pasti tarian yang ada di Indonesia lebih dari 34 nantinya ya. Nah, ini adalah jenis-jenis tarian yang ada di Indonesia ya. Bisa baca sendiri ya. Ini juga ini dari Jogja ya, ini dari Jawa Timur ada tari remong ya, reok, padang wulan, nah tari topeng Malangan ya, mungkin masih ada lagi tari gandrung ya. Nah, ini banyak lagi ya. Ini. Nah, mungkin kalian bisa buka buku paketnya ya, pelajari lagi pada buku paket tema 7 subtema 2 halaman 78 ya. Di situ ada jenis-jenis tarian ya, dari daerahnya apa dan juga tariannya. Nah, oke anak, cukup sekian ya video dari Pak Yoga, semoga bermanfaat ya, dan semoga menambah ilmu dan wawasan kalian. Nah, kalian tinggal menambah wawasannya di sumber-sumber yang lain ya, mungkin kalau ada yang belum Pak Yoga jelaskan, kalian bisa pelajari dulu sendiri. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Pak Yoga atau guru kelas 4 yang lainnya ya, seperti itu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan ya, patuhi protokol yang ada. Semoga kita semua sehat selalu ya. Tetap semangat, belajar terus, jangan lupa beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.